Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Biar Natal ini salam damai sejahtera, salam Natal kepada saudara semuanya. Ketika salam itu diberikan, saya yakin damai itu ada dalam kehidupan kita. Karena setiap orang yang percaya itu ada otoritas, yaitu ketika dia menyampaikan salam atau shalom, salam damai sejahtera, maka orang yang menerima itu akan mendapatkan damai. Tetapi orang yang menolak itu, damai itu akan kembali. Yesus juga mengatakan demikian kepada murid-muridnya. Yesus juga mengajarkan demikian juga kepada murid-muridnya supaya mengatakan kepada orang lain. Jadi Yesus bukan hanya mengajarkan, tapi Yesus juga melakukannya seperti itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, biar pada hari seperti ini kami boleh membangun iman kami boleh membangun rohani kami, supaya tubuh kami, hidup kami menjadi rumah Tuhan, sehingga pada Natal ini kami boleh mendapatkan makanan rohani yang sehat, yang bisa mengubah kehidupan kami pada tahun yang akan datang. Segala ketakutan, segala kemalangan, segala kesusahan, segala rintangan, pergumulan, bencana boleh disingkirkan, karena kami tahu kami berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah setiap hati kami boleh memuji Tuhan, sebab tangan-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk mereka yang di dalam masalah, persoalan, tantangan, karir, studi maupun pasangan hidup. Tuhan memberkati mereka. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada Natal seperti ini, janganlah takut dan gentar. Kita harus memuji Tuhan karena kita harus membangun iman kita, supaya kita yakin bahwa tangan Tuhan itu menyertai kita. Ketika tangan Tuhan menyertai, apapun saudara kesulitan itu akan teratasi. Bahkan hal yang mustahil pun menjadi tidak mustahil, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Sebab kita bukan sendiri, kita ada Tuhan. Karena Yesus juga disebut Immanuel, artinya Allah beserta kita. Tangannya menyertai kita. Kita lihat dulu di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 60-63. Tetapi ibunya, yaitu Elisabet, ibu daripada Yohanes Pembaptis, berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya, yaitu Imam Zakaria, untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Kenapa heran, saudara? Karena tidak ada satupun nama, saudara, Yohanes dalam keluarga daripada Zakaria. Sehingga orang-orang ketika Yohanes Pembaptis lahir, mereka memberi nama Zakaria. Mungkin ada tambahan apa di depannya. Namun Zakaria itu adalah nama keluarga. Tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Imam Zakaria ketika dia ada di dalam ruang Maha Kudus, sendirian di situ ada tabut perjanjian, dan di mana Gabriel berkata bahwa engkau akan mempunyai anak, istrimu akan mengandung dalam usia tua yang disebut mandul itu, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki namanya Yohanes, karena dialah nabi yang akan mendahului dan membuka jalan bagi Tuhan. Dan nama Yohanes itu, saudara, nama dari surga. Dan tentunya kenapa? Karena saudara, dia harus membuka jalan bagi Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Tentunya saudara tahu sendiri bahwa Tuhan adalah Yesus Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yohanes saja yang sudah disebutkan tadi, nama dari surga, dia berjumpa dengan Yesus saja, dia berkata, membungkuk, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bahkan ketika Yesus memberikan dirinya dibaptis, dia berkata, sepatutnya lah aku yang dibaptis oleh engkau, Yesus, bukan aku membaptis engkau. Tetapi Yesus berkata, lakukanlah itu untuk menggenapi semua yang difirmankan Allah. Kenapa saudara melihat hal ini? Karena Yesus itu telah mengosongkan kealahannya dan mengambil rupa seorang manusia dan menjadi hamba. Bahkan sampai mati, sampai setia mati di kayu salib, saudara. Nggak main-main. Itulah siapa Yesus. Dia adalah juru selamat dunia.
Sehingga ketika dia turun ke dunia Tuhan, harus ada di depan seorang nabi besar. Boleh dikatakan nabi terbesar. Yesus katakan nabi terbesar. Roh Elia ada padanya, yang akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, akan membuat setiap orang kembali kepada Tuhan. Dan itulah Yohanes Pembaptis. Dan itulah, saudara, kalau kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, sehingga hari ini tidak ada hal yang perlu ditakutkan dan dikhawatirkan dan dibuat ragu-ragu. Walaupun ada begitu banyak omongan kiri kanan, baik dari orang nggak percaya maupun dari orang-orang yang percaya, yang pikirannya sudah dibutakan, yang pikirannya sudah disesatkan, hatinya sudah tumpul, sudah tidak lagi melihat kebenaran firman Allah, mereka hanya melihat kepikirannya sendiri. Sebab itu, saudara, tetaplah di dalam iman. Bacalah ajaran Yesus, yaitu Injil dari Matius, Lukas, Yohanes. Kita berulang-ulang supaya kita yakin itu adalah inti dari kebenaran itu. Kalau kita Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Dan ajaran Yesus itu ajaran dari Bapa, dari surga yang kekal, saudara. Luar biasa. Kita lihat terus ayatnya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Kenapa sampai Zakaria menjadi bisu? Dan ketika dia menuliskan nama Yohanes di batu itu, baru kemudian dia boleh berkata-kata. Kalau Zakaria tidak menuliskan nama Yohanes, mungkin pakai nama Zakaria, mungkin dia akan bisu terus. Karena pesan dari malaikat Gabriel, namai dia Yohanes. Zakaria jadi terkejut. Seorang imam besar menjadi terkejut, saudara. Hampir gak percaya, usia berapa aku ini? Istriku sudah mandul, usianya sudah tua. Gak mungkin, apalagi harus beri nama Yohanes, saudara. Saat itu malaikat Gabriel berkata, kamu akan bisu. Kamu tidak akan bisa bicara sampai anak itu lahir. Saudara, inilah hal mujizat juga. Sehingga kita harus tahu bahwa ketika mulut itu dibuka, saudara, maka apa yang dilakukan oleh Zakaria? Dia memuji Tuhan. Biar hari ini juga kita sama. Pujilah Tuhan. Karena saudara, tangan Tuhan menyertai kita. Mari kita memuji Tuhan bukan sebagai kebiasaan, bukan karena liturgi, tetapi kita tahu Tuhan menyertai kita, sehingga kita memuji Tuhan. Kita memuliakan Tuhan karena kita sadar Tuhan ada bersama dengan kita. Kuasa kasih-Nya ada bersama dengan kita. Bukan karena kita hafal lagu, bukan karena kita tugas. Sebab itu mari kita lihat ayat 65. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Saudara, dari Yudea. Dan kemudian semua orang menjadi takut gentar. Akan menjadi apa anak ini, saudara? Ini menjadi tanda yang besar, saudara. Apalagi kemudian kalau kita melihat Yohanes Pembaptis, dia kumpul di dalam kaum yang kalau nggak salah disebut kaum Seni. Di situ mereka itu bertapa di padang gurun, tinggal saudara di rumah-rumah biasa, di gubuk. Dia setiap hari membaca firman, setiap hari dia membasuh dirinya melalui sebuah kolam. Setiap hari lakukan seperti itu. Semua orang-orang yang mau memberikan dirinya kepada Tuhan, termasuk Yohanes Pembaptis. Sehingga ketika Yohanes Pembaptis menjadi besar, kemudian dia menghardik para imam dan ahli Taurat dan semua orang. Orang tahu siapa dia, orang tahu siapa papanya. Tetapi ketika dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia, saudara, semua orang terkejut. Tetapi sayangnya, saudara, banyak orang kemudian melupakannya, hanya menganggap sebagai nabi. Seorang nabi tidak mungkin membungkuk, membuka tali kasutnya, tidak layak kepada nabi yang lain. Kalau dia menghormat, iya. Tetapi seorang nabi, saudara, kalau membungkuk saja atau membuka tali kasutnya, seorang tidak layak, berarti orang itu di atas nabi. Kita lihat ayat selanjutnya. Dan semua orang yang mendengarnya, merenungkannya, dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia.
yakinlah pada tahun baru itu tangan Tuhan menyertai kita semua. Kasih kuasanya menyertai kita. Kita berjalan dalam kuasa Tuhan. Kita berjalan dalam kuasa ilahi, saudara. Sehingga kita harus punya kasih. Tinggalkan semua kebencian, sakit hati, kekecewaan. Kita harus memperdalam hidup kita, iman kita kepada Tuhan. Biar pada Natal ini kita membangun iman kita terus. Jangan sampai pada Natal ini, saudara, kita menyimpan sakit hati dan tidak mendengarkan firman Allah. Biar kita mendengar firman Allah, menyimpan dalam hati, sehingga apa yang bukan dari firman Allah terdesak keluar. Dan kemudian kita tahu firman itu akan membawa kita di dalam jalan kebenaran yang penuh dengan kemenangan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap kami hari ini mengerti dan dibangun iman kami dan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami semuanya. Sehingga kami yakin bahwa tangan-Mu selalu menyertai kami. Sehingga kami memuji Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Karena kami yakin Engkau berserta bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus, jika ada di antara kami Tuhan yang punya masalah persoalan tantangan, kiranya Engkau memberikan kemenangan. Mari saudara, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, baik dalam keluarga, pekerjaan, karir, studi, maupun teman hidup, apapun juga, yakinlah engkau yang sakit, tumpangkan tanganmu di bagian sakit. Dalam nama Yesus menjadi sembuh, menjadi pulih. Dalam nama Yesus diberkati. Biar kasih Tuhan, tangan Tuhan menyertai dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.